Kok gitu. Oke. Ya kali ini kita mau bahas tentang, ini gue sambil gambar ya sebelah sini ya, multiple time frame ya. Mana nih? Ya gue bakalan coba buat bahasanya sesederhana mungkin ya, karena yang fair value gap ya, support resistance itu orang pada bilang bahasanya enak banget buat diikutin ya. Dan yang ini gue coba ya buat bikin bahasannya sesederhana mungkin ya. Jadi kalau kita bahas multiple time frame ya, jadi time frame itu apa sebelumnya? Ini time frame ya. Jadi kalau kalian ke TradingView kalian, tradingview.com, di atas ini tuh ada tag kayak gini ya. Ini awalnya ini kalian bisa add to favorites, jadi tinggal di select di sini. Tapi biasanya kayak gini, biasanya tuh nggak ada apa-apa di sebelah sini. Ini 16 ignore aja ya. Nah biasanya tuh kayak gini, cuma satu lah biasanya lah, cuma daily kayaknya, atau time frame yang kalian lagi kunjungin, misal kayak gini. Nah biasanya itu kalian bisa marking, jadi kalian bisa misal tambahin sini. Gue pengen, jadi biar gue nggak ribet pencet ini, terus saya ini, gue ke M15 dan lain-lain, mendingan gue langsung ke sini gitu. Jadi biasanya langsung ditambahin M15 di sini, atau enggak M30 gue tambahin, dan seterusnya gitu. Nah kalau gue pribadi ya gue tambahinnya kayak tadi. 4 menit ini enggak ya, ini ada teori-teorinya sih, tapi kita bahas nanti. Anyway, itu multiple time, itu time frame, itu yang kita sebut sebagai time frame gitu ya. Udah ngerti ya sampai sini ya? Coba kalau ngerti ketik 1. Itu yang kita sebut sebagai time frame. Oke. Nah, jadi time frame itu kita bilangnya pakai, oke, ini ada ini ya. Nah, time frame itu kita bilangnya itu pasangan ya. Keren gak tuh? Pasangan. Jadi pairing gitu, pair of time frame gitu. Sabar gue ketiknya pakai. Nah, pair. Maksudnya pair itu kayak gimana? Biasanya itu time frame itu ada hubungannya gitu. Jadi yang besar sama yang kecil gitu ya. Gitu ya. Nah, misal contohnya ya. Ini gue sabar kayak jangan sini deh. Guys, buat gambar-gambar apa guys? Website buat gambar-gambar apa guys? Ada inget gak M depannya guys? Oh ya, Miro. Nah, di Miro aja kita gambar. Lebih enak. Thank you. Sabar ya, anak sabar disayang Tuhan guys. Oke. Gue buat sampai semuanya ngerti ya, yang di live sini sampai ngerti ya. Oke. Jadi kalau nggak ngerti gue nggak end ya. Oke, nah lebih enak nih. Jadi, wah buset. Ya sampai ngerti ya, pokoknya sampai ngerti ya. Ya kalau sejam ya udahlah, bodo amat lah. Ini gue udah rekam belum ya? Oke udah rekam ya. Baru 2 menit santai. Ya gue buat sampai ngerti ya. Yang nonton harusnya juga, berarti yang nonton juga harusnya sampai ngerti gitu. Sabar, ini di mana nih buat gambar? Oke, pen di sini. Oke. Jadi kayak yang tadi gue bilang, time frame itu TF ya, gue singkat TF ya. TF itu time frame ya. Time frame itu ada pasangannya ya. Pair gitu kita bilangnya. Sabar, gue susah nih gambarnya. Nah, pair gitu. Nah, biasanya ini formulanya langsung aja ya. Jadi biasanya itu yang besar sama yang kecil. Jadi yang besar ya sama yang kecil. Wah gila, sus banget. Tapi intinya kayak gitu. Contohnya, langsung aja ke contohnya. Biasanya H4. H4 itu lumayan populer ya dipakai ya. H4 itu dipakai barengan sama M15 atau M30. Nah, ya ini yang simple ya. Kita simple pair dulu. Nanti ada yang advanced pair. Tapi kita bicara yang simple dulu. Atau enggak H1, ya ini biasanya ya. Jadi terserah orang gitu. Ini bukan kayak kepastian ya, tapi biasanya orang tuh suka pairing time frame gitu. Pair itu ya ini, misal yang gede sama yang kecil gitu. Nah, H1 itu biasanya dicocokin sama M5 gitu. Dan seterusnya gitu. Biasanya kalau D1 itu dicocokin itu sama H1 gitu. By the way, ya, H ini kepanjangannya itu hourly, ya jadi H4, ya. Maksudnya H4 itu kayak gimana? Misal di sini. Ini gue di time frame H4, sini kan ada H4 biru ya. Berarti satu candle ini, yang kalian lihat di sini, satu candle ini itu durasinya itu 4 jam per satu candle, ya. Gitu. Kalau gue pindah ya ke time frame yang lebih kecil, misal di sini. Jadi ini lebih kecil ya, 30 menit itu lebih kecil daripada 4 jam gitu. Satu candle ini itu berarti 30 menit. Jadi terbentuknya candle turun ini nih yang sini nih kelihatan ya. Nih gua kotakin nih. Ini nah yang ini itu 30 menit satu candle ya. Kalau gua pecah ke sini misalnya nih. Yang ini nih misalnya. Nah, kalau ini gue sekarang di time frame M15, ya kita bilangnya bukan 15M ya, tapi M15.
Kalau di sini, ya, ini berapa menit nih satu candle? Coba jawab di chat biar gue tahu kalian ngerti atau enggak. Ini gue ngomong sendiri ya. Oke, ngerti ya, kurang lebih ngerti ya. Takutnya tadi ada yang nggak ngerti. Oke, gitu ya, kurang lebih fundamentalnya dari time ya, time frame ya. Nah, baik lagi ke sini, berarti kalau D1 ya, itu kita sebutnya sebagai daily. Ya berarti satu candle itu satu hari. H1 hourly 1 jam. Jadi satu candle itu 1 jam gitu. Baik lagi setelah time frame itu ada pairingnya. Nah, buat apa di pairing gini ya? Kayak manusia itu kan butuh cewek sama cowok kan. Nah, ini chart itu butuh pairing juga ya. Time frame itu butuh dihubungin juga ya. Biasanya ya, time frame yang lebih besar itu maksudnya yang ini nih. Jadi H4, H1 dan seterusnya itu dipakai buat ngelihat trennya atau buat ngelihat movement besarnya. Ya. Sedangkan time frame yang lebih kecil itu dipakai buat konfirmasi entry-nya. Contohnya gimana? Jadi misal ya, sabar ini gue mau pindah nih. Biar gue pindah. Nah, sabar. Nah, oke. Contohnya ya. Misal di H4 ini suka banyak yang tanya ya, tapi gue nanti ya. Misal H4 sama M15 deh ya, kita anggap M15 di sini. Nah, H4 ini, misal kita pengen enter nih di koin apa nih, sebut deh. Coba misal PP di sini ya. Gue nggak tahu kenapa tiba-tiba kepikiran PP. Set PP. Nah, misal kalian lihat di PP ya. Tadi gue udah bilang, time frame besar itu dipakai buat ngelihat movement besar ya, major movementnya. Berarti di H4 atau di M15 kita ngelihat trennya. Nah, ini salah satu checklistnya, kita ngelihat tren. Coba jawab nih. Yang kalian lihat trennya itu di H4 atau di M15 coba? Nah, gitu ya. Jadi ngelihatnya kayak gitu. Bukan, misal kalian pengen trading, ini masalah scalping dan lain-lain, kalian gak usah pikirin dulu. Tapi cara ngelihatnya dulu ya. Jadi kalian pakai time frame yang besar itu buat ngeliatin overall movement itu kayak gimana. Dan sedangkan time frame kecilnya itu buat konfirmasi. Nah, gue jelasin konfirmasi itu kayak gimana nanti. Contoh, kita masuk ke ZRO ini sekalian nih ya. Nah, misal gue potong kayak gini nih. Biar kalian nanti bertanya-tanya ya. Misal kayak gini. Oke. Nah, kalian lihat dari sini ke sini ya. Gue pengen kalian jawab ya. Ini trennya apa nih coba? Dari sini ke sini. Apa nih? Yang gue kotakin trennya apa? Bullish atau bearish? Coba jawab nih di sini. Oke, bullish ya. Coba gue kecilin ya time frame ya. Kalau M15 ya. Nah, sekarang bullish atau bearish? Bearish ya. Jadi yang lihat di mana? Yang mana yang kalian lihat sebenarnya? Yang harusnya dilihat yang mana? Yang bullish atau yang bearish? Yang H4 atau yang M15 dilihatin? Oke, benar ya. Jadi yang dilihat itu time frame yang lebih besar duluan. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, buat apa kita ngeliatin time frame kecil? Buat mencari tanda-tanda pembalikan arah. Ya. Jadi sebelum kalian nonton, nanti ini gue kirim message dulu ya, buat yang nonton modul ya. Jadi sebelum kalian nonton video yang ini, yang multiple time frame analysis, kalian nonton dulu yang Fibonacci, yang lain-lain dan lain-lain lah, buat cari pembalikan arah, support, resistance itu di Twitter ada ya. Nanti kalian nonton dulu yang itu. Pokoknya semua video yang di sini, yang modul analisis kalian nonton dulu, oke? Nah, kalau udah, misal di H4 ya. Ya ini gua anggap kalian udah ngerti ya. Misal kita pengen cari bottom ya, pakai support resistance saja deh di sini ya. Misal di sini itu ada coba di sini. Ya di sini ya. Gua potong lebih dalam lagi ya. Terus ini kita live trade yang gua nggak tahu chartnya ya. Misal kayak gini. Ya. Di sini itu area apa nih coba? Yang sebelah sini nih. Ini ada area apa nih coba? Di sini juga ada area apa nih sebelah sini? Nah, itu resistance yang sebelah sini. Nah, support. Jadi di sini kita bisa berasumsi ya di sini tuh kalau harga ke sini kita bisa long, ya gak? Kita bisa berasumsi kayak gitu dong, karena harga udah hit support sama resistance. Nah, sedangkan ya kalau kalian long di sini, nah turun kan? Ini turunnya kelihatannya nggak dalam tapi enggak, emang nggak dalam bentar ya. Tuh. Tapi harganya masih lanjut turun gitu. Nah, di sini gunanya itu kalian bisa pakai multiple time frame analysis. Jadi misal harga lagi kayak gini. Ya, terus harga udah set nyentuh ke area support atau resistance ya, sesuai dari ini kita. Jangan langsung long di sini. Kalau kalian long di sini kalian ketarik ke bawah dulu kayak tadi. Ya, misalnya ini ketariknya sampai mana? Nah, kalian ketarik sampai bawah sini kan? Ya kan? 17% ketarik ke bawah gitu. Kayak gimana cara kita pakai time frame yang lebih kecil? Misal udah kayak gini ya, udah rebound bawah sini. Kita kecilin time frame-nya. Ya, ini gue pakai
M15 deh biar kita konsisten ya. Nah, di time frame kecil, trennya itu masih bullish atau bearish? Coba jawab gue di sini. Ini gerakannya bullish atau bearish kayak gini. Oke, bearish ya. Nah, kita harus tunggu, kata kuncinya gini ya. Kita harus tunggu di time frame kecilnya itu ngebentuk momentum bullish. Maksudnya gimana? Kita pakai higher high, higher low market structure. Ya ini gabungin beberapa teori sih ya. Market structure pada ngerti kan? Jadi dia harus ngebuat higher high sama higher low buat ngebentuk structure-nya bullish dulu. Gitu. Ya. Coba yang nggak ngerti market structure, coba ketik. Ini nggak ada yang ngerti. Oke, harusnya ngerti ya. Kalau nggak ngerti bisa cek modul gue yang di Twitter ya. Nanti gue pin ya abis ini ya. Abis ini gue send. Kalian bisa cek lah di highlights gue bagian Twitter itu. Ya di sini nih, kalian bisa cek nih. Ini gue buka Twitter ya. Ini gue kirim message ke yang nggak ngerti aja nanti di rumah. Yang lagi nonton. Misal yang ini nih. Ya kalian tinggal scroll ke bawah sini. Nah di sini kan ada. Nah yang ini trend analysis. Kalian tinggal nonton yang ini 11 menit ya. Gue harusnya langsung ngerti. Kalau nggak ngerti langsung aja tag gue ya, atau chat Theo ya nama orangnya. Oke. Chat moderator gitu ya. Nah anyway, lanjut ya. Ini structure ini masih bearish. Yang kita perlu tunggu structure itu ngebentuk bullish ya. Di sini gue bakalan tandain ya. Kita marking ya di sini. Sini. Nah oke, coba kita tandain bareng-bareng ya. Oke. Ini teks mana nih? Ini nggak ada teks nih. Oke, teks ini ya. Di sini itu ada high kan? Di sini itu lower high. Ya, tunggu mass market structure. Tapi kita jangan pakai bahasa yang terlalu susah. Jangan pakai change of character, jangan dulu ya. Nanti takutnya terlalu susah. Sini lower high ya kan? Di sini apa nih coba? Yang gue mau tandain sebelah sini. Kita tes nih manusia-manusia di sini nih, coba. Ini gue nge-lag atau gimana nih? Oke. Ini masih, iya ini bisa disebut lower low sih ya. Tapi iya ini lower low. Sini juga lower low. Dan sini juga lower low. Berarti yang perlu kita tunggu apa? Ya. Yang perlu kita tunggu, itu market ngebentuk higher high sama higher low yang baru. Jadi kita tunggu market ngebentuk HL, ya, sama HH. Ini gue singkat ya. HL itu higher low, HH itu higher high gitu. Jadi fungsinya time frame, multiple time frame itu kayak gitu. Kita tunggu di time frame lebih kecil. Nah, misal di sini gue nextin terus ya. Ya, ini misal kalian dihampat nih. Kalian nggak pakai multiple time frame. Oh, ini udah kena support, ya kan? Sini ya. Oh, udah kena support. Buy, ya kan? Nah, rungkat gitu kan. Ketarik ke bawah kan? Nah, kita coba pakai multiple time frame ya di sini ya. Kan tadi di sini. Ya. Coba ya, kita nextin ya sampai kebentuk higher lower apa ya? Tadi sampai ngebentuk higher high atau higher low yang baru ya. Oke, coba kita nextin ya. Oke. Sampai sini udah kebentuk belum? Higher high atau higher low yang baru? Oke, belum ya. Berarti kita belum enter di sini. Kita tunggu. Pokoknya sampai structure-nya kebentuk dulu. Oke, coba di sini udah kebentuk belum? Oke, belum ya? Belum. Ini cuma nge-sweep ke atas, tapi overall structure yang ini, structure seluruhnya masih bearish. Ya, coba kita tunggu lagi. Nah, misal di sini, udah ngebentuk belum? Higher high atau higher low yang baru udah kebentuk belum sini? Oke, belum. Kita nextin lagi. Nah, kita hemat baik banget tuh, percentage ke bawahnya. Movement bawahnya kita hemat tuh. Misal di sini, udah kebentuk belum higher high atau higher low baru? Oke, belum. Berarti kita belum enter. Kenapa nggak short? Karena kan kita nggak tahu. Plus harga lagi. Ini buat konfirmasi kita bilangnya ya. Kan bias kita sekarang kan lagi mau naik kan. Kita bukan lagi pengen nge-short. Itu metode lain lagi. Ya jangan. Coba kita jangan mempertanyakan ya. Tapi sini kita manfaatin cara pakai multiple time frame itu kayak gimana. Bukan berarti kalau di atas tadi kita nge-short gitu. Bukan kayak gitu caranya ya. Tapi di sini, coba ini belum ya. Coba kita nextin ya. Coba. Di sini udah kebentuk higher high atau higher low yang baru belum nih? Kalau cek nih di sini nih. Ini tarik dari sini, sini. Ini ada yang bilang udah, ada yang bilang belum. Coba kita konfirmasi ya. Coba gue nextin lagi nih. Oke, sabar ya, kita tunggu dia agak ini.
Nah, kayak gini. Ini udah kebentuk higher high atau higher low yang baru belum nih? Di sebelah sini. Sebenarnya dari sini udah ya, cuma ya. Nah, sini oke. Berarti di sini kita bisa enter, ngerti gak? Jadi kita nggak ketarik. Jadi sebelumnya kita mau enter di mana coba? Kita mau enternya di sebelah sini kan? Ini gue merahin deh. Nah, kita mau enter di merah ini kan? Nah, ini good question. Butuh berapa banyak higher high atau higher low yang baru? Satu kali higher high, satu kali higher low. Kenapa nggak enter? Karena tadi pada belum bilang ini higher low. Kita kan ngikutin audience kan. Tapi tadi sebenarnya udah di bawah sini tadi udah ya. Cuma nggak apa-apa ya. Kenapa kita nggak enter di sini? Karena di sini structure-nya masih bearish. Gitu. Kita kenapa baru enter di sini? Karena di sini udah structure dari sini ke sini udah bullish. Gitu. Nah, kalau kita zoom out ya di sebelah sini, harusnya kita tadi enter di sini. Kita tadi enter di sini. Ini gue merahin ya. Situ. Kenapa kita nggak enter di situ? Soalnya di sini masih bearish. Kita tunggu sampai kebentuk pattern bullish di time frame yang lebih kecil. Nah, in this case di M15 kebentuk bullish. Nah, gitu. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Berarti di sini kita udah bisa long, ya. Otomatis kita bisa long. Sebenarnya dari bawah sini ya, sekali lagi ya. Ini kalau dari bawah sini kita udah enter, udah TP sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Ya. Bisa di H4. Kita balik lagi ke H4. Jadi konfirmasi kita udah done gitu. Udah oke gitu, ya. Sekarang kita long di sebelah sini. Ya, stop loss-nya ini sebenarnya di bawah sini ya. Ini RR-nya kurang bagus ya. Tapi anggap di sini deh ya stop loss-nya. Atau enggak di time frame kecil pun bisa sih stop loss-nya ya. Jadi di sini. Ini kan enter di sebelah sini, stop loss di bawah sini. Ya, ngerti ya kenapa di bawah sini ya? Kabar ini panjang banget ya. Nah, sini. Sekali lagi ini RR-nya nggak bagus, habis ini kita cariin trade yang baru ya. Kenapa di sini? Soalnya di sini itu nah, kelihatan ya. Di sini itu swingnya, sini swing. Jadi kalau dia anggapannya kalau dia turun bawah sini kayak gini, berarti dia udah ngebuat pattern bearish lagi. Ya. Jadi selama dia nggak nge-break area ini, pattern bullish itu masih valid di time frame yang kecil. Ngerti ya? Coba kalau ngerti ketik 1. Kalau kurang clear ketik 2 coba. Dan apa gitu yang kurang clear coba. Oke, apa yang kurang clear itu ada yang masih kurang clear, nggak apa-apa. Ya kita berusaha sampai semuanya ngerti ya di sini ya, nggak apa-apa guys. Ngerti perubahan. Nah, iya. Jadi kita harus tujuannya time frame kecil itu apa? Ya. Ya pasangan. Sekali lagi ini pasangan tujuannya dibuatin time frame kecil itu apa? Biar kita tambahin extra confirmation. Ya, sebenarnya tadi baik lagi enter di sini. Ya, karena udah structure-nya udah bullish ya. Gitu. Kalau udah lihat gitu HK jangan. 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 Jangan hajar kanan. Tapi intinya kayak gitu ya. Nah, sekarang kita long ya. Targetnya di atas ini deh ya, previous resistance ya. Gitu. Ini sebenarnya di sini ya tadi ya, tapi ya udah. Nah, kita nextin aja coba. Nah, TP ya. Ini full TP hasilnya. Kayak gitu. Ya, ini udah full TP. Oh, belum full TP, sabar, kita tunggu. Nah, full TP kayak gitu. Ini kenapa TP-nya di sini? Soalnya di sini ada resistance. Nah, clutch master kayak gini. Ya. Ini ya, jadi baik lagi ke edukasi kita awal ya. Ada yang namanya pairing time frame. Ya. Jadi time frame besar dicocokin sama time frame kecil. Bukan kayak gini, bukan M15 sama M5, bukan kayak gitu. Tapi di pair H4 sama M15. Biasanya kayak gitu. H1 sama M5, D1 sama H1 dan seterusnya gitu. Ini kita sebutnya sebagai pairing time frame. Ini masih yang simple. Sebenarnya ada yang lebih rumit. Next sesi kita mungkin bahas yang lebih rumit ya. Tapi buat sementara kayak gitu. Oke? Oke. Secara keseluruhan ya. Dari 1 sampai 10 deh. Seberapa ngerti dengan ini yang baru gue jelasin nih tentang multiple time frame? 1 sampai 10. 8. Oke. Kalau ada yang kurang apa coba? Gak apa-apa guys, tanyain aja, gak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Orang-orang sini sama-sama belajar. Gua tunggu kita tunggu sampai 21.50 ya. Kenapa nggak entry di awal? Entry di awal mana nih?
Ya, nah, ya sebenarnya kan tadi kita pengen enter sini kan, ya kan? Cuma tadi kan pada bilang ini masih belum kan, belum higher high higher low kan. Bagus kalau lu udah bilang ini higher high sama higher low. Ini udah ngebentuk pattern bullish, udah ngebentuk. Since di sini sebenarnya udah kebentuk, ya. Di sini sebenarnya udah kebentuk nih di sini. Ya cuma tadi mungkin tadi pada belum lihat gitu. Tapi ini udah kebentuk sebenarnya gitu. Gitu. Tapi ini udah kebentuk, ini emang harusnya enter di sini. Ya dengan stop loss di bawah sini. Harusnya tadi kayak gini. Stop loss di bawah sini, TP-nya di resistance atas sini. Ya, ini kelihatannya perbandingannya besar, sekecil itu. Iya, kan ini swing kan? Nih kalau lihat nih. Jadi di sini set. Nah, ini belum bisa dia. Ini atas ya, nextnya atas ya. Karena kan ini masih belum, ini equal high ya di atas sini kita bilang ya. Kayak gini, misal kayak gini. Set set set. Nah, di sini kan sini high. Ya kan? Di sini kita masih bilangnya sebagai lower high kan? Nah, di sini ini kan low. Ya kan? Di sini kita udah bilangnya sebagai apa? Higher low kan? Di sini ini kita sebutnya sebagai higher low juga sebelah sini nih. Yang sebelah sini. Jadi ini kalau ditarik ini kayak gini nih. Kayak gini nih. Ini kan higher low juga kan? Nah, sebelah sini ini udah di break nih. Lower high-nya sebelah sini. Nah, ini lebih rumit sih sebenarnya sih. Nah, kayak gitu. Nah, udah cukup kayak gini. Ini udah ngebentuk higher high baru di sebelah sini. Udah bisa enter gitu. Iya, tadi seharusnya enter di sini. Cuma kita nggak enter gara-gara majority dari yang belajar kan kita sama-sama belajar. Ini kan gue bukan trading sendiri kan. Nah, karena mayoritas yang belajar. Nah, ini good question. Itu butuh tunggu dua-duanya. Jadi minimal sebelah sini. Atas ya, kita ke atas. Nah, minimal ngebentuk satu kali higher high sama satu kali lower high, sorry. Kayak gini. Ini minimal dua-duanya kayak gini, oke? Ini kriterianya. Bukan breakout, itu yang tadi. Makanya candle yang tadi agak beda sih ya dari kasusnya, tapi kurang lebih kayak gitu. Ya. Tapi kayak tadi pun tetap sama, ya. Profit juga kalau ujung-ujungnya kita kan yang penting duit kan. Oke? 1 sampai 10 sekarang. Seberapa ngerti? Gue butuh, atau si Bear ini masih ada pertanyaan atau kayak gimana? Equal high dihitung. Iya, equal high dihitung. Cuma kita jangan masuk yang terlalu kompleks ya. Ngerti? Oke ya. Kalau ada apa-apa langsung tanya aja. Oke? Kita coba sampai semuanya ngerti ya di sini ya. Seberapa penting? Nah, itu kita masuk sesi lain. Ya, tapi yang penting sekarang kita ngelihat structure-nya. Higher high sama higher low-nya aja gitu. Nah, coba kita mau di chart apa nih? Kita potong deh chartnya deh. Kita potong, kita live ya, langsung ya. Jangan Bitcoin. Bitcoin nggak ada movement ya. Sabar, ini gua mau cek recordingnya sebelah sini ada atau enggak. Oke. Kita coba ya. Di mana nih? Ini. Oke, tadi gue lihat baiknya Shiba ya. Mau Shiba nih. Shiba pada mau. Oke, Shiba ya, Shiba aja. Oke. Ini gue ke weekly ya. Kita potongnya di weekly. Jadi gue nggak tahu ya. Kita sama-sama nggak tahu ya. Nih, kita nggak tahu ya atasnya di mana ya. Oke. Kita potong mau di mana nih potongnya nih? Ulang tahun gue boleh gak nih? 5 Juni ya, 5 Juli ya. Ulang tahun gue ya. Potongnya di ulang tahun gue ya. Nah, 3 Juli ya, misalnya 3 Juli. Nah, gini ya. Biasanya kalau di ulang tahun tradingnya menang, guys. Enggak. Oke, bisa dilihat di sini ya. Oke. Nah, kita coba di daily. Kita kecilin ke daily. Ya. Ini kita pakai yang simple analisis dulu aja ya. Kita jangan pakai yang rumit-rumit, oke? Oke, kita coba di daily ya. Kali ini gue bakal pakai pasangan. Ini udah pakai pasangan ya. Sorry, bukan yang ini. Kita bakal pakai pasangan ini, tapi ini bukan H1 kita pakainya. Kita pakai ini gue ubah jadi M30. Sekali lagi ya, ini bukan fix ya.
Ini bukan fix. Tapi ini biasanya, oke? Kita pakai pasangan D1 sama M30. Pada mau gak sini? Deal ya, kita deal dulu ya. Anjir, HP gue hampir ke call 911, sabar guys. Oke. Oke, harusnya clear ya. Oke, lanjut. Di sini. Ya. Kita pengen bias kita long ya. Kenapa? Kita jadi tentuin dulu bias kita apa? Long. Kenapa? Soalnya di sini structure-nya ini atas harusnya kayak gini. Nah, kayak gini. Structure-nya di sini udah nge-break ya di atas sini ya. Berarti next movement-nya ke atas. Harusnya. Ya kita go main content harusnya ke atas ya. Sorry ini kurang kayak gini. Nah, kayak gitu. Ini harusnya ke atas ini. Next-nya harusnya ya. Nah, berarti tapi ini udah ngebuat apa ya kita bilangnya? Udah buat lag. Udah lancar. Sekarang gimana? Halo? Oke, udah lancar ya. Nah, baik lagi. Di sini kita udah ngebuat structure-nya bullish. Berarti next ke atas terusnya ke bawah lagi. Nah, kita tunggu dia retrace dulu. Jadi sekarang itu kita lagi tunggu buat dia ngelakuin movement kayak gini nih. Set, karena ini kita udah telat. Ya, movement yang ini kita udah telat buat ngambilnya. Oke. Coba kita nextin ya. Kita tunggu dia kayak gitu. Oke. Ternyata beda ya dari ekspektasi ya. Tapi tetap majornya itu bullish. Kenapa? Soalnya ini baru confirm satu kayak gini nih. Dan ini di area support ya. Tahan di situ. Oke. Berarti bias kita tetap long ya. Tetap ya, kita masih asumsi ini trennya bullish. Setuju gak nih? Sampai sini setuju gak? Atau pada mau short nih? Oke. Nah, di sini ya, tanggal 6 ya. Kita bisa lihat nah, kalau kayak gini ya. Mungkin sini pada langsung long, ya kan? Tapi kita bakalan pakai teori multiple time frame analysis yang kita bilang tadi. Berarti kita kecilin. Tadi gue udah bilang ya sebelah sini ya. Kita bakalan pakai M30. Ya, kita ke lower time frame. LTF itu lower time frame ya. Nah, kayak gini. Bisa dilihat ya, kayak gini ya. Kita tinggal tunggu structure-nya itu bullish. Konfirmasi, betul. Nah, kalau kita tarikin deh ya. Sini, sini, sini. Nah, ini belum ada swing ya. Jadi kita masih belum ya. Kita tunggu coba. Nah, belum ya. Structure-nya masih bearish ya tuh ya. Masih bearish ya sampai sini ya. Belum. Oke. Oke. Sabar kita tunggu ya. Nah, di sini. Ya, ini udah mulai nih kebentuk bullish ya di sebelah sini ya. Ngerti ya? Ini gue tarikin ya, biar lebih clear ya. Atas sini, ini turun kan? Kelihatan kan? Jadi di sini, ini gue tandain ya. Sabar. Di atas sini, high, ya kan? Lower high. Kita tinggal tunggu tanda-tandanya aja. Sini kan ada low, ya kan? Sini ada lower low. Nah, di sininya itu udah mulai higher low. Pada setuju gak nih? Atau ada yang gak setuju? Nah, berarti next ya, di sini by the way ada lower high juga ya. Ya, kayak gini. Ya, berarti next kita tungguin apa? Kita tungguin area ini di break buat ngebuat higher high, buat ngebuat HH. Belum, kita belum enter. Buat ngebuat di sini HH. Ya, kita tinggal tunggu di sini ada HH baru, terus ya. Kita tunggu higher low baru buat retrace ke bawah, baru kita enter. Coba kita tunggu ya. Ini bisa aja langsung drop sih, tapi kita nggak tahu. Oke. Belum ada higher high. Oke. Ini kayak confirm nih. Ini ngebuat swing di atas sini. Ya, sini kita bisa bilangnya higher high. Ngerti ya kenapa ya? Sini kan lower high, udah di break, ngerti ke bawah sini, oke? Nah, sekarang tugas kita itu apa? Kita tunggu dia ngebuat lower, bukan lower high. Dia ngebuat higher high baru di sini. Kan structure-nya kayak gitu. Ya. Nah, ini valid swing itu, nah nanti gue ajarin ya. Tapi next session. Ini kita ajarin ini dulu aja ya. Berarti ini boleh sih. Ini kita tarik Fibonacci, kita enter dulu kayak gitu ya. Kita tunggu dia retrace, coba. Oke, dia retrace ya, beneran ya. Oke. Ini kelihatan swing sih, menurut gue ini swing gitu ya.
Jadi ini udah ngebuat swing kayak gini loh tuh. Ini candlenya agak robotik ya chartnya. Tuh kayak gitu. Ngerti ya? Coba sampai sini 1 sampai 10 ngerti gak? Yang belum ngerti apa aja coba? Kalau belum ngerti, oke. Berarti gua anggap udah pada ngerti ya. Yang belum ngerti nggak apa-apa tanya aja. Kita live session kayak gini. Nah, entry-nya kapan? Sekarang. Pas dia ngebuat higher low baru, kita enter di sini misal, kita enter. Ngerti ya kenapa kita enter di sini ya? Entry, iya, kayak gitu, lihat ya. Betul, betul. Entry-nya itu di higher low kedua. Nah, stop loss-nya bisa either di sini atau di bawah sini. Ya ini bebas, opsi ya. Terserah kalian ya. Nah, take profit-nya di mana? Nah, ini sabar, ini gue remove semuanya dulu ya. Tapi by chart ini kelihatannya udah ini ya, stokastiknya udah crossover dan lain-lain. Nah, sekarang entry TP-nya di mana ya? TP-nya di mana? Misal di sini. Set. SL-nya di bawah sini. Tahu ya kenapa di bawah sini ya? Tahu ya kenapa di bawah sini ya? Karena ya kita pakai probability thinking aja. Karena kalau dia ke bawah sini lagi, berarti di sini nanti nextnya misal di sini dia ngebuat bottom kayak gini. Di sini ngebuat lower high di sebelah sini. Jadi kan ini lower high sebelah sini. Ya kan sini kan ada kecil-kecil kan, lower apa higher high higher high. Tapi kalau ini di break, otomatis ini jadi lower high, ini jadi lower high. Ya. Kalau ini ditembus otomatis tren kecilnya itu kelihatan jadi bearish. Ngerti ya? Coba kalau ngerti ketik 10. Oke. Nah, kita anyway, kita enter di sini dengan stop loss di bawah situ. Ya. Take profitnya di mana? Kita cari aja di resistance terdekat ya, mungkin sini. Di sini bisa atau enggak mungkin di atas sini. Ya. Kayak gini. Oh ya, lower low. Sorry, lower low guys. Iya bener bener bener. Gua ngetes. Gua ngetes kalian fokus atau enggak ya? Gua ngetes, gua ngetes. Gua ngetes. Gua ngetes ya, gua ngetes. Kayak gitu ya. Nah, iya ngetes ngetes. Apa nggak ketinggian? Nah, ini good question ya. Apa nggak ketinggian TP-nya? Nah, jadi kita perlu ngeliatnya objektif. Ya, sekali lagi objektif. Ya. Ini bisa SL sih. Ya, sekali lagi ini bisa SL. Tapi kalau emang TP-nya di atas itu bagusnya. Kenapa kalian ngerasa ini ketinggian gitu? Kenapa tiba kalian takut gitu? Ya, ini harga market di harga segini sekarang gitu. Nah, ini kita enter ya. Sepakat gak nih enter semua? Kenapa di atas ini? Yaitu di area resistance, ngerti ya? Di sini ada resistance. Ya. Ini kalau kalian turunin, ya ini bisa sebagai sini TP1 di sini. Nah, sini TP-nya lagi, sini TP lagi gitu. Ngerti ya? Kenapa ini bisa di TP1 di sini, TP2 di sini, TP3 di sini gitu. Oke? Sampai sini, ngerti gak? Sebelum kita jalanin terus saya kena SL. Enggak. Ngerti ya? Abis ini gue ajarin cara entry grid. Kita kayak live session kayak gini seru ya tiap hari ya kita lakuin ya. Tapi kita lihat nanti ya. Nah, jalanin ya. Setuju ya? Pada setuju ya? Nah, gimana TP grid itu tadi kita sebutnya sebagai TP grid nanti ya. Tapi pada setuju ya? Kalau setuju ketik angka 7 coba sebelum kita enter nih. Kita lanjutin nih. Oke, kita mainin ya. Oke, sempet turun. Oke, TP1 ya. Sini ya, TP1 kelihatan ya. Kita nextin lagi. Oke, TP2 hit ya. Ini kayak bisa turun dikit ya, tapi gua nggak tahu ya. Oke. Tetap sesuai plan, ya jangan diubah-ubah. Jangan diubah-ubah ya, tetap ya. Jadi jangan panik ya, ini sempet turun jangan panik. Sesuai plan aja. Ya. BP belum. Nah, oke. TP3 ya, ini TP3 belum ya? Nah, oke, TP3 hit ya. Ini full ya? Nah, full TP gitu. Ini sempat ketarik ke bawah dikit ya. Tapi ujung-ujungnya full ya. Kayak gitu. Coba kita next ini gimana hasilnya. Nah, udah dia kayak go higher again ya, tapi ya emang udah nasib ya. Kalau kayak gitu emang udah nasib gitu. Oke. Sampai sini, ngerti atau enggak? Kita satu chart lagi mau nih. SL dipindahin. Nah, itu kita bahas teknisnya nanti ya. Tapi sekarang kita satu topik dulu ya. Oke? Satu chart lagi ya. Atau udahan? Udahan atau satu chart lagi nih?
Lanjut sampai subuh, buset. Kita udah rekamnya berapa menit nih? Oke, satu chart lagi deh ya. Abis itu kita udah ya. Nah, kita remove semuanya. Kita pakai metode yang sama ya. Multiple time frame. Ya. Berarti sekarang kayak gini, kita tungguin apa guys ya? Kita lagi tungguin apa? Ya ini bisa aja dia ngebuat ke atas sini, terus dia retrace bawah sini. Kita cari di time frame yang lebih kecilnya, kayak gini. Atau ya probability besarnya kayak gitu sih. Atau ini kelihatannya ini double top di atas ini bisa turun gitu ya. Atau nggak bisa turun sideways terus dia lanjut naik gitu. Tapi tetap kita tunggu di sini ya. Coba kita tunggu di time frame besar ya. Sekali lagi, time frame besar itu kita pakai bukan buat enternya ya, tapi time frame kecil kita pakai buat enternya gitu. Nah, ini kita next. Oke. Oke. Kelihatan dari sini ya. Ini udah nyentuh. Ini kalau kalian nanti ini gue pakai beberapa metode ya sekaligus ya. Jadi jangan pada pusing. Kalau pada pusing nonton modul yang lain ya. Oke, nggak apa-apa ya. Ini gue pakai Fibonacci ya. Nah, sekarang harganya itu lagi di area Fibonacci. Udah kelihatan candlenya ini mirip doji ya. Kita sebutnya doji candlestick ya. Candlestick pattern. Setahu gue ada modulnya tentang itu. Spill setting nanti ya. Nah, gini ya. Tapi ini simple sih itu, cuma kayak gini. Ya. Nah, berarti kalau udah kayak gini, ini pada udah sepakat belum? Udah pada sepakat belum kita pengen kecilin time frame-nya atau belum nih? Belum ya? Atau udah? Atau belum? Ini gue ngejawab ini doji atas ini. Gue bilang doji artinya reversal belum tentu ya. Oke, sepakat ya. Kalau sepakat ketik 1, enggak ketik 2 coba. Oke, pada sepakat ya ketik 1 ya. Ketik kecilin ke M30 sesuai pasangan kita tadi ya sebelah sini ya. Nah, sebelah sini. D1 sama M30. Nah, kita kayak giniin. Nah, bisa dilihat ya kayak gini. Ini kayak gini. Nah, belum ya. Ini belum ngebentuk ya. Ini harus di break ke atas dulu baru dia turun dikit dulu ya. Oke? Coba kita tunggu ya. Belum ya. Coba ini belum ya. Oke? Masih belum ya. Sekali lagi masih belum ya. Di sini udah ngebentuk nih sebenarnya nih. Ini low, higher low. Setuju ya? Di sebelah sini ya. Belum, ini karena cuma signifikan break kayak gini. Belum. Terus ya retrace ke bawahnya itu terlalu deket ke bawah sini. Nah, ya kan? Tapi di sini udah ada lower low. Sini udah ada higher low. Ngerti ya? Karena ini itu lebih tinggi daripada yang ini. Ya, kelihatan ya ini lebih tinggi. Garis ini lebih tinggi kayak gini. Oke? Ngerti? Kelihatan, ngerti. Oke, lanjut. Kita tunggu ya, kita nextin terus ya. Ini ceritanya chartnya berjalan ya. Kalian bilang lah, kapan udah kebentuk higher high atau higher low ya, di sebelah sini ya. Lag. Ini gua nge-lag gak nih? Gue udah matiin cam sih. Enggak, aman. Oke, harusnya aman ya. Nih, oke tuh. Structure-nya masih bearish guys. Coba bayangin kita enter di sini ya. Kita main enter ya tadi di sini mungkin ya. Ini udah kena banting 3% ke bawah guys ya. Udah ribet ya. Lihat close-nya dari low price market structure ya. Lu nonton yang di sini. Modul yang di sini, trend analysis. Ya, lu cek ke Twitter gua ke bagian sini. Ya nih, highlights ya. Terus lu scroll ke yang ini. Ini yang free ya. Nah, ini. Ya, ini buat trend analysis. Nah, ini gua ajarin sekarang gabung-gabungin ya. Boleh short atau enggak? Jangan. Karena kan kita awalnya mau long. Kita kan lihat daily-nya itu kan mau long, ya kan? Jadi kita jangan nge-short. Karena kita pengennya nge-long di daily-nya. Gitu. Oke, kita lanjutin next ya. Oke. Nah, udah atau belum nih? Lu bilang, nah gue jadi mikir nih. Sampai sini, udah atau belum nih sampai sini? Udah? Belum? Ya, nih kita tandain bareng-bareng ya. Sebelah sini, gini, gini, gini. Nah, belum ya? Kenapa belum? Sebenarnya di sini itu ada minor ya. Ini movement kecil, tapi enggak. Ini belum ya. Ini masih lower low sebelah sini. Sini mungkin ada yang tariknya kayak gini.
Ya, bisa juga ya. Bisa juga. Tapi ini movement ini terlalu kecil ya. Ini kecil banget. Ya. Tapi kalau kalian nganggap udah, ya udah, nggak apa-apa. Coba kita lihat ya. Nah, pada mau enter di sini. Kalau tadi ngerasain ini mau enter. Belum 125. Belum, enter. Ya, ini sebenarnya to be Anas ini udah kelihatan strukturnya udah bullish gitu ya dari sini. Set set set. Ini udah di sini udah kena, di sini udah kena gitu. Oke. Tapi ini sideways ya. Nih, gue spoiler dikit lagi lah. Tapi ini structure atas bawahnya sideways ya. Jadi nah ini udah masuk ke yang lebih advance ya. Cuma ya udah kita enter aja di sini ya. Kita enter aja di sini, oke? Stop lossnya di mana nih? Bawah sini. Di bawah sini ya. Setuju gak? Ya, di bawah lower low sebelah sini ya. Oke? Setuju di bawah sini. Jadi di berapa nih stop lossnya? Nanti kalian kasih calls nih. Di situ, oke? Setuju ya. Ini kita kasih bawahan dikit, takutnya dia kena sweep. Takutnya kayak gini guys. Karena bisa aja harga tuh cuma kayak set langsung naik lagi. Karena bisa aja kayak gitu ya. Sering banget kayak gitu. Ya. TP-nya di mana coba? TP-nya di mana? Di atas ini boleh ya? Boleh gak? Boleh. Oke. Langsung aja kita play ya. Play ya. Setuju gak nih play? TP1, TP2 nanti deh. Takutnya pada tanya nanti. Oke, play ya. Kita play. Set. Ini sideways kayaknya. Lama banget ini kayak sidewaysnya. Oke, itu sempat naik ya. Kita lihat ya. Ini gue gedein ya time frame-nya ya. Gak apa-apa ya guys. Biar lebih cepet ya. Sini ya, oke. Nextin aja. Oke, belum ya, belum SL. Pokoknya TP atau SL, salah satu duluan. Oke, pam ya. Ini harusnya TP1, TP2. Nah, hit ya, full ya. Gitu ya. Oke. Pada ngerti ya. Oke. Ini kita edukasi satu topik 40 menit ya. Pas perubahan tren akan nggak ngerti. Oke. Yang bagian mana yang nggak ngerti coba? Ya mungkin udah nonton ini belum? Apa Queen of Nerds ya namanya. Nah, trend analysis ini udah belum? Dari bear ke bull, iya. Sama ya, kalau pengen nge-short juga dari bullish ke bearish time frame-nya gitu. Ada recording, ada. Ada tuh, direkam. Kayak konfirmasi. Oke. Konfirmasinya itu pada dasarnya ya, ini gua coba gambar sebelah sini. Jadi kalau misal harga lagi turun kayak gini, ini gua gambar yang simple ya, kelihatannya simple ya. Kalau kayak gini berarti kan ini high, sebelah sini high, ini lower high, sini lower high lagi, di sini low, di sini lower low. Ya terusnya anggap ini ngebuat tekukan sini ya, sini lower low. Nah, ini kan overall ini, ya kan? Lag, sabar. Ini nge-lag gak nih? Sekarang nge-lag gak? Aman. Jadi gue jadi takut recordingnya macet-macet. Tapi overall ini kan bearish kan? Nah kita perlu tunggu dia ngebuat bullish. Caranya gimana? Kita tunggu area ini di break, atau nggak dia ngebuat HH, atau nggak ada suara. Sekarang gimana? Ada? Oke, ada ya. Nah, kita tunggu dia ngebuat HH atau HL. Kita tunggu dia ngebuat kayak gini. Bukan atau ya. Harus ada dua-duanya. Harus ada dua-duanya. Ya, jadi kayak gini ya. Misal di sini dia ngebuat kayak gini deh. Set kayak gini ya. Otomatis di sini ada HL ya kan? Di sini ada H. Oh, ini belum HH, sorry. Ini belum HH. Ini masih LH. Ya, ini udah ada HL nih di sebelah sini. Ya. Terusnya kayak gini. Ya. Ini udah HH masuknya. HH itu higher high. Ini lebih tinggi daripada ini gitu.
Nah, ini berarti di sini kita bisa long. Nah, ini tinggal lu cari lah retracement dia turun koreksi sampai mana gitu. Dia bisa naik gitu. Kayak gitu. Nah, ini konfirmasinya gitu. Kayak gitu. Oke. So mau tanya dong yang itu, haha body cost. Nah, benar kayak gini ya. Kayak gini bisa gini. Nih, ini kan break kan. Nih gua bisa gak gua copy ke sini. Nah, ini gue bisa coret-coret gak ya? So, nah, gue bisa coret-coret. Ini kan di break kan? Ya ini anggapannya di sini udah haha. Cuma kan kita perlu tunggu retrace bawah kan? Kayak gini. Nah, ini retrace bawah sini. Nah, ini retrace bawahnya lu tinggal cari. Nah, ini kan lu bisa long sebelah sini. Sini longnya nih. Bukan sekarang long ya, tapi di sini nih. Di sini persis. Kenapa? Soalnya dari sini ke sini lu tarik Fibonacci harusnya dapetnya di sekitaran sini. Jadi ini tunggu retrace bawah baru up gitu. Harusnya kayak gitu dengan stop loss di sini. Kayak gitu. Nah, kok kalau higher time frame-nya bullish, terusnya lower time frame-nya bullish juga langsung enter. Iya, tapi kita perlu sekali lagi tunggu retracement ya. Jadi bukan berarti pas lagi kayak gini langsung masuk gitu. Bukan berarti sabar nih. Bukan berarti lagi kayak gini, lagi naik kayak gini lo masuk, tapi tunggu retrace bawah kayak gini. Tunggu retrace di time frame yang lebih kecil kayak gitu, di LTF, di lower time frame gitu. Itu tadi dua beruntung aja sih, itu lagi TP sih. Kalau SL ada juga guys ya yang SL ya, cuma itu nambahin konfirmasi aja gitu. Nah, cara retest pakai Fibonacci bisa, support resistance bisa, dan lain-lain gitu. Keadaan makro. Nah, biasanya ya, suka muncul candle-candle yang panjang-panjang gitu loh. Kayak misal, tiba-tiba ada news apa gitu kan. Dan itu most likely, ya suka kayak gini kan tiba-tiba kan. Ya udah itu emang nasib gitu. Dan lu trading lu nggak mungkin bisa menang terus gitu. Pasti ada waktu lossnya gitu. Ada waktu lossnya. Oke? Okay? Kenapa nggak nge-short? Karena risky. Karena bisa aja pas di sini nih lu nge-short, misal di sini deh, misal harga di sini ya lagi turun nih. Lu nge-short tiba-tiba dia ngebuat kayak gini gimana nih? Kayak gini. Terus langsung break structure, langsung ngebuat pattern bullish lagi di time frame kecil. Patternnya ada bullish. Lu waktunya buat ngelong. Karena lu dari awal, ya lu kalau misal harga lagi naik kayak gini, nih harga naik kayak gini. Nih ini naik. Lu kan awalnya kan pengen ngelong kan? Kenapa lu jadi nge-short? Lu harus konsisten dong sama pilihan lu. Kalau di time frame besarnya lu udah decide buat punya bias, ya punya pemikiran oh ini bakalan naik, ya lu harus support itu dengan time frame yang lebih kecil gitu. Kayak gitu. Ya ini mesti dilanjutin sih ya. Nah, respect trading